peserta untuk mengisi form evaluasi penyelenggaraan pelatihan untuk mengukur kepuasan peserta dan juga menampung saran atau masukan para peserta pelatihan mengenai penyelenggaraan pelatihan baik terhadap sampai dengan terbitnya sertifikat, kesesuaian kurikulum ataupun materi yang diberikan serta sarana prasarana yang digunakan. Kemudian juga akan dilakukan evaluasi kepada para pelatih untuk memberikan penilaian dan saran terhadap pelatih sebagai wadah agar dapat terus meningkatkan kemampuan dan pelayanannya ke depan. Biaya pelatihan dibebankan kepada DIPA BP3 21. Akhirnya kami mengharapkan kepada Bapak Kepala Presiden KP untuk dapat memberikan sambutan, dan kami juga mengharapkan kepada Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan untuk berkenan memberikan arahan dan sekaligus membuka secara resmi kegiatan pelatihan pada pagi hari ini. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, selalu melindungi dan melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang tepat dalam kami menyampaikannya. Ada budidaya, ada pengolahan, ada pemesiran, ada penangkapan. Kepada Bapak dan Ibu, para peserta pelatihan, kami ucapkan selamat untuk pelatihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mute. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas laporannya yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan PLT Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Bapak Dr. Kusdiantoro SPMSC. Pada Bapak dimohon untuk dapat memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Yang saya hormati para pejabat yang salah satu atau yang mewakili. Yang saya hormati para kepala pusat. Yang saya lihat hadir Bu Kapus Latu sebagai tuan rumah, Pak Nyoman selaku kepala pusat kelautan dan para kampus yang lain. Yang saya hormati para kepala dinas, ya saya lihat beberapa kepala dinas hadir. Yang saya hormati para kepala UPT, ternyata tidak hanya kepala UPT dulu. Bagian besar kepala UPT BRSMKB hadir, Bu Kapus saya lihat. Alhamdulillah, terima kasih banyak semuanya. Ya, yang saya hormati para pelatih, ya, para widyaswara dan para peserta pelatihan kelautan dan perikanan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu dalam kegiatan pelatihan akbar, ya. Bayangkan kalau tidak ada JUM melaksanakan bulilir, melaksanakan pelatihan 10.000, biayanya berapa banyak itu, ruangannya berapa besar, ya. Jadi luar biasa, dan hari ini kita harus berbahagia, ya, di semua jaringan, semua peserta, semua mengikuti kegiatan pelatihan. Dan ini luar biasa, 10.000 orang dalam satu kesempatan selama 2 hari mengikuti kegiatan pelatihan kelautan perikanan. Ini jadi sesuatu yang mudah-mudahan terus, ya, dilakukan, dan ini sejalan dengan dalam rangka pelaksanaan HUT KKP yang ke-22. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, kegiatan pelatihan merupakan kegiatan dalam upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pada akhirnya kita bisa mendapatkan masyarakat yang semakin educated terkait dengan hal-hal yang berbau kelautan perikanan. Samping juga para pelaku usaha di bidang kelautan perikanan melalui kegiatan pelatihan yang kita lakukan. Dan sebagai informasi bahwasanya Bapak Menteri Wahyu Trenggono dalam kesempatan ini dan bersama tim mencanangkan 3 program terobosan, ya. Pertama, meningkatkan PNBP, kedua meningkatkan produksi budidaya melalui yang berorientasi ekspor, dan meningkatkan kampung-kampung nelayan yang berbasiskan pada kearifan lokal.
tiga program terobosan tersebut tidak bisa terlepas dari pelatihan. Karena untuk bisa menghasilkan nelayan tangguh, pembudidaya tangguh, pengolah yang hebat, ya, dan lain sebagainya, itu butuh pelatihan, butuh keterampilan, butuh pengetahuan tidak sebatas trial and error, sehingga keberadaan pelatihan sangat dibutuhkan untuk bisa mengawal pelaksanaan ketiga program prioritas. Nah, kebetulan dalam kesempatan hari ini pelaksanaan kegiatan pelatihan bersamaan dalam mendukung hari lahirnya Kementerian Kelautan Perikanan, ya, yang insya Allah tahun ini tanggal 26 Oktober kita merayakan yang ke-22, dan luar biasa sinergi dengan tema topik pelatihan yang dilakukan dengan 22 topik pelatihan. Nah, jadi dalam satu sistem perikanan memang luar biasa banyak. Untuk kegiatan penangkapan, pelatihan tidak hanya sebatas untuk keterampilan menangkap ikan, tapi turunannya banyak. Ada permesinan, pembuatan kapal, terkait dengan bagaimana merawat kapal dan lain sebagainya. Budidaya juga sama. Dalam melakukan kegiatan budidaya tidak sebatas melakukan pelatihan budidaya, tapi turunannya banyak. Pakan, pembenihan, pembesaran, perawanan kolam, dan lain sebagainya. Jadi kegiatan pelatihan ini sangat luar biasa, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu terobosan baru. Samping tadi Bu Kapolri menyampaikan akan dilakukan recovery, tapi juga ini menjadi suatu yang rutin. Mungkin sekarang 10.000, tahun depan mungkin 20.000. Dan selanjutnya terus kita tingkatkan bagaimana seluruh masyarakat Indonesia ini dalam satu kesempatan diperkenalkan, ditingkatkan keterampilannya terkait dengan kelautan dan perikanan. Harapannya dari kegiatan pelatihan, ya, samping kita bisa semakin menggaungkan terkait dengan tadi produk-produk kelautan perikanan, produk-produk aktivitas kelautan perikanan, juga kita mendorong bagaimana bisa melahirkan pelaku-pelaku usaha baru bidang kelautan perikanan, sehingga bangsa ini semakin maju, karena semakin banyak suatu bangsa, semakin banyak pelaku entrepreneurnya. Jadi kita harapkan dari pelatihan hari ini akan lahir, ya, calon-calon wirausaha baru yang punya kemauan untuk bisa fokus dalam mengembangkan sektor kelautan perikanan. Dan dalam kesempatan ini Pak Menteri juga berkesempatan hadir untuk memberikan sambutan dan membuka secara resmi kegiatan pelatihan akbar, ya, dan dengan topik HUT KKP yang ke-22 ini mengambil topik tadi ekonomi biru, laut sehat, dan masyarakat sejahtera. Dan mudah-mudahan dari pelatihan bisa juga nanti menggaungkan terkait dengan pelatihan mengenalkan ekonomi biru, juga mengenalkan terkait dengan bagaimana menjaga pentingnya ekosistem laut, ya, dan perairan lainnya, dan juga bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selamat buat para peserta. Mudah-mudahan para peserta tetap semangat selama 2 hari seperti semangatnya Bu Kapolri tadi. Para trainernya pun sama, pelatihnya bersemangat mengikuti pelatihan, ya, selama 2 hari ini bisa mengikuti pelatihan dengan bersama, bisa sedikit sampai selesai, dan mudah-mudahan ilmu dari kegiatan pelatihan ini bisa diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi kami mohon berkenan Pak Menteri bisa menyampaikan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan pelatihan akbar yang akan diikuti oleh seluruh peserta dari seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak PLT. Sehat selalu untuk Bapak. Baik, terima kasih Bapak atas sambutan yang disampaikan. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah momen yang dinanti kita semua. Kita simak sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono sekaligus membuka pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini. Baik, kita sambut Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pejabat eselon 1 lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, para kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten kota, para pelatih, instruktur, penyuluh perikanan, dan peserta pelatihan yang berbahagia.
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pagi ini kita dapat hadir pada acara pelatihan kelautan dan perikanan akbar yang diikuti oleh 10.000 peserta umum secara daring. Hadirin yang berbahagia, sumber daya manusia yang kompeten merupakan kunci utama pembangunan kelautan dan perikanan. Di sisi lain, pandemi COVID-19 telah membatasi ruang gerak kita, termasuk untuk melaksanakan pelatihan kelautan dan perikanan. Karenanya saya mengapresiasi metode pelatihan daring yang dilaksanakan pada hari ini, yang saya berpesan harus terus dikembangkan dan disempurnakan menyesuaikan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang terampil untuk mendukung 3 program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu penerapan kegiatan penangkapan ikan yang terukur di setiap WPP untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan kesejahteraan nelayan, dan juga meningkatkan PNBP sebagai kontribusi peningkatan ekonomi kepada negara. Yang kedua, pengembangan budidaya berbasis pada ekspor, di mana terdapat 4 komoditas perikanan budidaya yang merupakan komoditas unggulan di pasar global, yaitu udang, lobster, kepiting, dan rumput laut. Yang ketiga, pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal di perairan tawar, perairan payau, dan di laut. Kampung budidaya ini ditujukan untuk menjaga penggunaan komoditas yang bernilai ekonomi tinggi dengan tetap menjaga aspek lokalitas. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan lalu berkoordinasi dengan seluruh unit kerja eselon 1 di Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemerintah daerah dalam menentukan jenis pelatihan yang akan dilaksanakan. Lakukan pemetaan kompetensi sesuai yang diperlukan di dunia usaha dan di dunia industri. Pelatihan yang diselenggarakan harus mampu menciptakan calon wirausahawan dan startup baru kelautan dan perikanan yang tangguh dan inovatif. Kepada para penyuluh perikanan, saya juga berpesan untuk terus berperan aktif mendampingi para pelaku utama dalam melaksanakan kegiatan usaha kelautan dan perikanan, termasuk memfasilitasi akses pengetahuan, teknologi, dan bantuan permodalan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya membuka secara resmi pelatihan kelautan dan perikanan akbar secara virtual. Semoga apa yang kita lakukan menjadi bagian dari bentuk kehadiran negara dalam melayani masyarakat kelautan dan perikanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Bapak atas sambutan dan kesediaannya telah membuka pelaksanaan kegiatan pagi ini. Nah, sebelum masuk ke acara selanjutnya, izin Pak PLTK Badan, Ibu Kampus, dan hadirin yang berada di ruangan ini dapat membuka kamera dan foto bersama. Baik Bapak Ibu, silakan on cam. Kita akan foto bersama. Ya, admin sudah admin. Ya, agar acara pelatihan kelautan
gerbang berjalan lancar. Mari kita memanjatkan doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bapak Asep. Kepada Pak Asep, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, yang kami hormati PLT Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan, yang kami hormati Ibu Kepala Pusat Pelatihan dan Kelautan dan Dunia Perikanan. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita pada hari ini berkah dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam akan saya pimpin, bagi yang non-Muslim silakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syakirin, hamdalillah, hamda yu'ti ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi lijalali wajhikal karim wa ahkam sultan. Allahumma salli wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini melalui Zoom meeting ini kami akan menyelenggarakan kegiatan pelatihan kelautan dan perikanan virtual akbar dengan memohon ridho dan izin. Berkalilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai kebaikan. Dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid. Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Jangan kau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Rekanlah doa dan permohonan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. La ilaha illa anta subhanaka Qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Nah, izin Bapak Ibu, sebelum kita ke acara selanjutnya, mari kita berkeliling dulu nih dari Sabang sampai Merauke. Yang pertama saya akan mengajak jalan-jalan Bapak Ibu semuanya ke dan terlebih dahulu nih.
kita tengok bersama kegiatan pelatihan yang ada. Baik Bapak Ibu peserta, kita akan dikunjungi Pak Menteri. Silahkan peserta bersiap-siap. Bersiap karena kita akan dikunjungi. Yang sedang melaksanakan pelatihan akuasistem paludarium. Nah, teknik paludarium ini merupakan salah satu teknik dan seni dalam menata akuarium. Menarik sekali ya kegiatannya. Dan ini BP33 juga menyelenggarakan pelatihan ODOD Ketawa Kerang Hijau atau disingkat dengan Dewa Perda. Untuk sementara ada di Tegal. Saya akan mengajak untuk menengok. Nah, terlihat di layar itu, BP3 Banyuwangi akan melaksanakan sekarang berpindah ke Banyuwangi. Pembuatan bubu lobster lipat atau buloli. Nah, buloli ini merupakan alat tangkap yang dapat digunakan dalam atau pemanenan ikan dan ukurannya yang cukup ekonomis. Tidak hanya itu, BP3 Banyuwangi juga menggelar pelatihan penggantian metal dan ring piston diesel silinder tunggal. Wah, menarik sekali ya pelatihan-pelatihan pada hari ini. Lalu sekarang saya akan mengajak ke Rizky. BP3 Bitung. Bitung sudah melaksanakan pelatihan pembuatan pakan ikan mandiri. Nah, ini merupakan salah satu upaya untuk menekan penggunaan pakan ikan. BP3 Bitung hari ini secara bersamaan juga menggelar pelatihan pembuatan pizza tuna. Gak kalah seru nih, di BP3 Ambon juga akan melaksanakan pelatihan lamuntu snack. Nah, lamuntu snack ini mirip dengan keripik, namun berbahan ikan tuna dan bentuknya dibuat mirip tanaman laut lamun. Dan di ruangan Jumlai, BP3 Ambon juga mengadakan pelatihan perhitungan rasio pemberian pakan udang faname. Wah, seru-seru sekali ya ini hadirin yang berbahagia. Demikian pembukaan acara ini berlangsung. Kepada para peserta selamat berlatih dan jangan lupa di akhir sesi diharapkan untuk mengisi absensi serta mengirimkan foto dokumentasi pelatihan. Saya selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia penyelenggara memohon maaf apabila ada perbuatan atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat berlatih dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlatih semua. Terima kasih banyak. Lancar Baik Bapak Ibu peserta pelatihan Minamania dimanapun berada, demikian adalah acara pembukaan pelatihan akbar kita, virtual akbar memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-22 Kementerian Kelautan Perikanan. Dan kini kita kembali ke virtual kita masing-masing, ke link kita masing-masing untuk melaksanakan kegiatan pelatihan ini. Baik, Bapak Ibu Minamania dimanapun berada, sudah siap dengan perlengkapannya. Dan kita akan segera mulai acara pelatihan pembuatan lamuntu snack. Untuk itu kita akan spotlight ke ruang virtual kita, ruang pelatihan virtual kita. Di sana sudah ada pelatih kita yang sudah siap untuk melatih Bapak Ibu selama 1-2 jam ke depan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mas Rizky, silakan ke spotlight kepada pelatih. Baik, Bapak Ibu di sana sudah ada Ibu Rachel dan juga Ibu Fiona yang akan menemani Bapak Ibu selama beberapa jam ke depan. Untuk itu silahkan Ibu Rachel dan Ibu Fio dari ruang pelatihan online Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon. Inilah lamuntu snack.
Ya, terima kasih Ibu Oan. Di saat ini Bapak Ibu peserta di rumah yang mengikuti pelatihan secara online. Pelatihan pembuatan lamuntu snack. Kami dari Balai Pelatihan Penyuluhan Perikanan Ambon. Di saat ini saya Rachel Watimena bersama dengan Fiona Nikiulu, kami akan melakukan proses pembuatan lamuntu snack bersama dengan semua peserta yang ada di rumah, dari Sabang sampai Merauke. Lamuntu snack merupakan salah satu olahan diversifikasi hasil perikanan yang berbahan dasar ikan. Sebelum kita ada di dalam proses pembuatan lamuntu snack, kami ingin menekankan kepada kita semua selaku para pengolah bahwa dalam melakukan proses pengolahan, yang pertama kita harus perhatikan adalah sanitasi dan higienis. Yang dimulai dari diri kita sebagai sang pengolah. Kita perhatikan di sini bersama bahwa segala sesuatu yang telah dipergunakan oleh Ibu Fiona, mulai dari penutup kepala, masker atau penutup mulut, sarung tangan, celemek. Inilah atribut yang dipergunakan sebelum kita melakukan satu proses pengolahan. Di samping itu juga, kita juga harus memperhatikan peralatan-peralatan yang akan digunakan. Semua peralatan yang digunakan harus kita perhatikan kebersihannya. Dan kita sarankan peralatan yang digunakan adalah lebih baik menggunakan aluminium atau menggunakan bahan stainless steel. Karena peralatan-peralatan ini mudah dibersihkan, kemudian juga dalam proses pengolahannya tidak akan menempel bahan-bahan atau sesuatu yang akan kita pergunakan dalam proses pengolahan. Kemudian kita beralih kepada bahan baku yang digunakan. Bahan baku yang digunakan dimulai yaitu dari ikan. Untuk proses lamuntu snack ini, ikan yang kita gunakan adalah ikan tuna. Namun, segala macam ikan dapat digunakan, karena yang kita ambil hanyalah daging merahnya saja. Kemudian, bahan-bahan lainnya yang akan kita gunakan yaitu tepung ketan. Untuk 500 gram ikan, tepung ketan yang kita gunakan sebanyak 1 kilogram. Kemudian kita siapkan bawang putih yang dihaluskan sebanyak 50 gram. Kemudian garam. Garam yang kita gunakan adalah 10 gram atau 1 sendok makan. Garamnya garam halus ya, Bapak Ibu peserta di rumah. Kemudian gula halus. Gula halus yang kita gunakan yaitu sebanyak 2 sendok makan atau 20 gram. Kemudian kita menambahkan penyedap rasa yaitu Royco 1 saset. Ditambah dengan keju 1/2 batang untuk 500 gram ikan dan 1 kilo ketan, tepung ketan yang sudah diparut halus. Kemudian kita siapkan juga 3 butir telur. 3 butir telur ini yang kita gunakan semuanya ya Bapak Ibu, yang putih dan kuningnya. Kemudian santan kara. Santan ya, kalau memang Bapak Ibu menggunakan santan biasa tidak apa, yang saat ini kita gunakan adalah santan kara. Sebanyak 100 ml. Ini adalah semua bahan-bahan yang harus disiapkan dalam proses pengolahan atau pembuatan lamuntu snack. Mungkin Bapak Ibu yang berada di rumah atau peserta semua pasti berpikir, kenapa dinamakan lamuntu? Lamuntu ini adalah snack sejenis keripik. Keripik yang ketika nanti semua adonan, semua bahan-bahan kita campur merata,
menjadi satu adonan yang homogen atau kalis. Kemudian nanti kita masukkan di dalam satu alat pencetak. Alat pencetak yang kita gunakan. Kemudian nanti adonan ini akan dicetak. Hasil dari pencetakan ini, dia akan berbentuk memanjang. Ya peserta di rumah, Minamania semua, dan dia akan seperti tanaman lamun di laut. Untuk itulah kita menamakan produk ini adalah lamuntu. Karena bentuknya seperti lamun dan berbahan dasar ikan tuna. Ya semua peserta di rumah, Minamania sekalian, bagaimana Minamania semua peralatan dan juga bahan-bahannya sudah disiapkan? Siap, Ibu. Ya, kalau semuanya sudah siap, kita akan masuk dalam proses pengolahan. Untuk itu, Minamania semua, pertama-tama itu ikannya sudah harus dihaluskan, ya Minamania ya. Cara menghaluskan ikan itu yaitu dengan bisa menggunakan food processor, alat pelumat daging ikan, ataupun kalau tidak ada di rumah, Minamania bisa menggunakan molen daging, ya Minamania ya. Kemudian yang awalnya itu satu ekor ikan, kita pisahkan kulit tulangnya, kemudian kita ambil hanya dagingnya saja, difilet ambil dagingnya. Kemudian kita haluskan atau kita lumatkan sehingga menjadi tampilan seperti yang dipegang oleh Ibu Fiona ini. Ya Minamania ya. Jadi semua bahan harus dalam keadaan yang telah dihaluskan. Bawang putih telah dihaluskan, keju pun sudah diparut halus. Ya Minamania ya. Sedangkan bahan-bahan lainnya seperti tepung, garam, gula, begitu juga dengan penyedap roiko kan pasti sudah dalam keadaan bubuk. Ya Minamania ya. Untuk itu pertama-tama yang recording progress. Ulangi aja. Masih progress recording. Ulangi Bu dari mulai. kan? Hari yang terganggu. Sudah bisa mendengar suara saya dari awal. Sudah Bu, sudah. Oke, mantap. Sudah Bu. Ya, terima kasih Minamania. Mantap ya Bu. Kita lanjut ya Minamania ya. Dalam proses pengolahan ini, kalau Minamania bisa semuanya di mute dulu suaranya sehingga bisa mendengar suara saya. Dalam melakukan proses pengolahan, kita harus melakukan dengan senang hati Minamania. Ya, sebab produk juga berpengaruh loh kalau kita punya keadaan hati sementara tidak enak, lagi marah dan sebagainya, berpengaruh kepada produk yang akan kita hasilkan. Untuk itu, mari dalam proses pembuatan Lamuntu Snack ini kita melakukannya dengan senang hati sehingga produk yang akan kita hasilkan adalah Lamuntu Snack yang gurih dan enak. Ya Minamania, lumatan ikan yang telah kita siapkan, Minamania kita biarkan pada satu wadah. Ya Minamania ya, kita biarkan pada satu wadah. Kemudian kita siapkan satu wadah bersih. Ya Minamania ya. Kemudian kita masukkan 3 butir telur ke dalam wadah tersebut. Seperti halnya yang telah ditampilkan oleh Ibu Fiona di sini Minamania. Telurnya dimasukkan pada satu wadah. Ayo Minamania semuanya masukkan telurnya. Kemudian Minamania kita tambahkan dengan gula. Gula halus ya Minamania. Kita masukkan gula yang telah kita siapkan. Sebanyak 2 sendok makan. Minamania atau 20 gram. Minamania pertama-tama dalam satu wadah, saya ulang lagi. Dalam satu wadah yang bersih dan masih kosong ya Minamania. Minamania masukkan 3
3 butir telur yang telah disiapkan. Masukkan 3 butir telur. Kemudian tambahkan gula. Setelah itu nanti kita kocok. Apakah itu menggunakan secara manual? Boleh minamannya ya, pakai garpu atau sendok. Ini boleh. Kocok ya minamannya ya. Tidak, saya buka tapi harus tulis lagi, Bu. Minamannya. Di saat ini kita menggunakan mixer ya minamannya ya untuk menghaluskan apa satu cocok apa yang proses pengocokan telur dan gula ya minamannya ya, proses pengocokan telur dan gula. Minamannya bisa menggunakan secara manual ya, bisa menggunakan sendok ataupun garpu ataupun kocokan telur, boleh minamannya. Di saat ini Ibu Fiona bisa lihat di sini Ibu Fiona menggunakan mixer. Tapi secara manual pun bisa. Yang penting tercampur saja minamannya. Kalau sudah tercampur dan seperti berbusa berbuih, garam dan juga Royco. Minamannya bisa melihat dulu kocokan yang telah dibuat oleh Ibu Fiona. Kalau minamannya tidak menggunakan mixer, tidak apa ya minamannya ya. Bisa menggunakan kocokan telur manual, sendok, garpu, ataupun bisa pakai kocokan telur. Kalau sudah minamannya, kalau sudah dia berbuih, bisa minamannya tambahkan dengan keju yang telah dihaluskan. Ingat minamannya, keju yang kita gunakan hanya 1/4 buah dari 1 kotak. Keju itu kita mempergunakan hanya setengah batangnya. Ya minamannya ya. Kita masukkan minamannya, kita tambahkan keju. Kita tambahkan keju minamannya sedikit demi sedikit sambil terus dikocok. Minamannya untuk mixer ini, untuk proses pencampuran ini, sampai semuanya tercampur rata ya minamannya ya. Setelah itu minamannya bisa tambahkan garam. Minamannya bisa tambahkan garam sedikit demi sedikit. Minamannya tambahkan garam ya minamannya. Setelah itu minamannya bisa tambahkan Royco. Minamannya tambahkan Royco. Kalau sudah tercampur, minamannya bisa tambahkan bawang putih yang telah dilumatkan sebanyak 50 gram. Bawang putih yang minamannya, bawang putih yang telah dihaluskan. Jadi mixer ini hanya untuk proses pengadukan. Tapi kalau minamannya lakukan secara manual pun bisa. Ya, dengan berarti kalau secara manual berarti minamannya harus mencampurnya secara berulang-ulang terus-menerus sehingga menjadi
satu adonan yang tercampur rata. Ya Minamania ya, kalau sudah Minamania bisa, kalau kita menggunakan mixer pasti agak cepat ya Minamania ya. Tapi kalau Minamania lakukan secara manual berarti lama, masih agak lama ya Minamania ya, karena Minamania harus mencampurnya sampai betul-betul dia adonannya tercampur rata, yaitu dari telur tadi yang telah dikocok ditambah dengan gula, kemudian garam, roiko, dan juga bawang putih dan keju ya Bang ya Minamania ya. Semua ini harus tercampur menjadi satu adonan yang homogen. Kenapa dibilang homogen? Artinya dia sudah menyatu, tercampur rata ya Minamania ya, dari semua bahan-bahan yang telah kita campur awal tadi. Setelah itu Minamania, kita masukkan daging ikan yang telah dilumatkan tadi. Sedikit demi sedikit kita campurkan pada adonan tadi. Sedikit demi sedikit daging ikan ini kita campur ya Minamania ya. Angkat sedikit demi sedikit sambil terus kita campur. Untuk 1 kilo ketan, tepung ketan, kita menggunakan 500 gram ikan. Ya. Campurkan Minamania. Campurkan daging ikan atau tambahkan daging ikan pada adonan telur tadi yang telah kita kocok. Kita harus campur terus Minamania sampai dia menjadi satu adonan yang juga homogen atau kalis ya Minamania ya. Terus dicampur sampai betul-betul dia menjadi satu adonan. Minamania bisa lihat di sini tekstur daripada hasil pencampuran ikan tadi Minamania. Seperti yang ditampilkan oleh Ibu Fiona di sini, ini adonan ikan yang telah tercampur. Campur dulu Minamania sampai ikan benar-benar tercampur rata dengan adonan telur tadi. Setelah itu Minamania, kita tambahkan tepung dan juga santan secara sedikit demi sedikit dimasukkan pada adonan ikan tadi. Ya Minamania ya. Sedikit demi sedikit. Bagaimana Minamania di rumah? Sudah ada dalam proses pencampuran sampai pada kita mau masuk pada proses pencampuran tepung? Ya Minamania, sekarang tepungnya kita tambahkan ya pada adonan. Tepung kita tambahkan pada adonan sedikit demi sedikit. Ingat Minamania, jangan langsung dimasukkan 1 kilonya langsung ya Minamania ya. Kita masukkan sedikit demi sedikit sehingga kita bisa mengontrol kelembutan daripada adonan yang akan kita buat. Minamania, kita akan berkeliling ya Minamania ya. Kita akan berkeliling, kita akan melihat bagaimana proses pekerjaan yang telah dilakukan oleh Minamania saat ini. Kita akan berkeliling Minamania. Iya, kelompok Ibu Usda, kelompok Ibu Usida, Ibu Lisda, kelompoknya Ibu Lisda. Sudah sampai di mana Ibu? Sudah pencampuran. Proses pencampuran. Ya. Siap. Oh, lanjut Pak Iwan, lanjut. Sudah pencampuran. Ingat ya Minamania, untuk
proses pencampuran tepung ketan, kita tidak boleh mencampur langsung ya, ini namanya ya. Sedikit demi sedikit. Ayo Minamania, tambahkan tepung ketan sedikit demi sedikit dan tambahkan juga santannya. Santan sebanyak 100 ml. Tapi kita tambahkan sedikit demi sedikit ya Minamania. Kami ingatkan lagi Minamania, untuk proses pencampuran tepung ketan ini, ingat Minamania, jangan dimasukkan langsung 1 kilo ke dalam adonan ini ya Minamania ya, tapi sedikit demi sedikit, sehingga kita bisa merasakan adonan ini, apakah dia sudah tercampur, kemudian dia sudah bisa menjadi satu adonan yang kalis, yang siap untuk dicetak ya Minamania ya. Biasanya ada kalanya dalam proses pemakaian tepung ini juga bisa tidak terpakai 1 kilo pas ya Minamania ya, karena biasanya tergantung daripada ikan yang kita gunakan ya Minamania ya. Biasanya kalau ikan tuna itu dia agak kering ya Minamania ya, sedangkan kalau kita menggunakan ikan dasar biasanya itu agak lembek, sehingga memang proses penggunaan tepung itu biasanya bisa sampai 1 kilo atau 1 kilo lebih ya Minamania ya. Untuk itu Minamania, untuk itu kami sarankan Minamania, jangan langsung dimasukkan terigunya langsung ya Minamania, sedikit demi sedikit, sehingga kita bisa merasakan tekstur daripada adonan lamuntu snack yang akan kita hasilkan ini. Karena dia tidak boleh terlalu keras dan juga tidak boleh lembek. Ya Minamania ya, karena kalau terlalu keras atau tidak terlalu lembek, dia tidak akan menjadi crispy yang sempurna. Ya kalau dilihat Jadi bagaimana Minamania? Pak Amsir Ode, Bapak Edison, kelompoknya Bapak Edison. Siap Ibu. Proses pencampuran. Ya, kita sampai pada proses pencampuran Pak Edi. Iya, benar Ibu. Pak Edi, lanjut. Siap. Ibu Rali, Pak Amsir Ode minta di... Minamania bisa memperhatikan ya, memperhatikan tekstur akhir daripada adonan yang telah kita bentuk ini Minamania. Ibu Rali, Pak Amsir Ode minta lihat. Mas Rizky tolong di spotlight Pak Amsir Ode. Tuh begini adonannya. Sebentar. Rizky, mohon di spotlight. Ini nggak bisa di spotlight dari sini. Kenapa nggak tahu? Punyanya Pak Amsir, tambah lagi tepungnya. Oke. Oh iya. Ya. Masih terlalu lembek. Ya. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, di mute kembali. Minamania karena harus masuk pada alat pencetakan. Karena kalau terlalu lembek, dia tidak akan terbentuk pada saat proses pencetakan nanti. Untuk itu saya katakan tadi kepada Minamania semua bahwa teksturnya tidak boleh terlalu lembek dan tidak boleh juga terlalu keras. Ya Minamania ya. Minamania bisa lihat di sini tekstur daripada adonan yang telah dicampur oleh Ibu Fiona. Jadi dia tidak boleh terlalu keras dan juga dia tidak boleh terlalu lembek. Ya. Minamania bisa lihat di sini tekstur daripada hasil yang telah
kami buat ini. Jadi dia tidak boleh terlalu keras dan juga dia tidak boleh terlalu lembek. Ya. Dia menjadi adonan yang kita jatuhkan, jatuh tapi tetap dia tertahan ya namanya ya. Ini adonan yang telah siap untuk kita, tapi tetap harus dicampur betul ya namanya. Dia harus kalis namanya. Untuk mendapatkan adonan yang kalis, Minamania harus mengambilnya sedikit demi sedikit sambil terus diremas-remas ya Minamania ya. Dia harus menjadi adonan yang bisa diremas-remas seperti ini ya. Maksudnya dia Minamania lihat di sini teksturnya. Ketika kita ingin jatuhkan, dia tetap bertahan, tapi dia tidak lembek. Dia juga tidak keras ya Minamania ya. Ya, untuk itu Minamania. Tapi ketika kita remas, dia tetap kenyal, dia tetap lembek, tidak keras ya Minamania ya. Minamania bisa lihat di sini teksturnya. Jadi dia tidak lembek, dia juga tidak keras. Ini seperti halnya Minamania mau membuat kue kering ya Minamania ya. Seperti itu, dia tidak sampai keras. Untuk mendapatkan adonan yang kalis, setelah tercampur, tetap Minamania harus meningkatkan ya produknya ya Minamania ya. Ayo Minamania, kita siapkan dulu. Kita siapkan dulu adonannya ya Minamania ya. Kita siapkan adonannya dulu. Jadi Minamania kalau pada saat proses pencampuran Minamania tidak menghasilkan atau tidak menghabiskan semua tepung ketan yang Minamania siapkan, tidak apa ya Minamania ya. Jangan sampai Minamania mau memaksakan semua 1 kilo tepung itu harus dihabiskan, tidak ya Minamania ya. Karena tergantung daripada kelembutan daripada ikan yang akan kita gunakan ini. Biasanya pada saat kita menghaluskan daging ikan dengan penambahan es, biasanya kan ikan itu agak lembek. Itu yang biasanya juga berpengaruh kepada pemakaian banyak sedikitnya tepung ketan yang kita gunakan. Ya Minamania ya. Nah, biasanya seperti itu. Jadi Minamania, intinya di sini Minamania, dalam proses pembuatan adonan ini, nilai rasa pada saat kita membuat adonan itulah yang kita harus peka merasakan bahwa adonan ini sudah pas ataukah belum dalam saat kita nanti masukkan pada alat pencetakan nanti. Minamania kami sarankan sebelum proses pencetakan Minamania bisa siapkan dulu minyak goreng ya. Dalam bentuk minyak goreng ini Minamania bisa masukkan pada satu wadah. Minamania, minyak goreng yang kita gunakan ini kita siapkan supaya dia tidak lengket ya Minamania ya, lengket pada tangan atau pada alat yang nanti kita gunakan sebagai pencetak. Ya Minamania ya. Minamania alat yang kita buat menggunakan ini adalah alat ini, alat pencetak. Pencetak keripik. Biasanya juga kita bisa mencetak kue kaktus dan sebagainya. Karena
pada bagian depan ini bisa diganti-ganti dengan berbagai macam bentuk. Ya Minamania ya, karena bisa menggunakan berbagai macam bentuk. Tapi kalau Minamania menggunakan molen mie, boleh ya Minamania ya. Tapi ingat Minamania, karena ini pasti bentuknya akan berbeda sesuai dengan alat yang kita gunakan ya Minamania ya. Memang kalau peralatan ini memang tidak banyak yang miliki, tapi sekarang dalam proses penjualan ini secara online sudah banyak yang menjualnya ya Minamania ya. Alatnya seperti ini. Pak Rizky bisa tolong di-shoot ke pelatih. Pakai molen bisa Ibu ya. Gunakan Minamania ya. Kita bisa berkeliling. Kita bisa melihat dulu peralatan apa yang digunakan oleh Minamania. Sekarang ini masih bisa ya, banyak alat-alat. Bisa juga kami sarankan kemarin di alat dan bahan yang Minamania harus siapkan. Bisa juga Minamania menggunakan plastik yang untuk kita membuat adonan kue yang Minamania cetak. ya. Ya, cetak kue. Kue bisa Minamania. Nanti Minamania mengganti bagian depannya. Karena kalau keripik ini Minamania nanti ya ternyata ada banyak juga yang sudah memiliki alat seperti punya kami. Seperti punya Ibu Kalisium. Ibu Kalisium ada di Kabupaten Sorong. Ayo tunjukkan Ibu Kalisium. Ya, terima kasih Ibu Kalisium. Ya, ini ya banyak yang sudah punya alatnya. Kita menggunakan yang datar ya Ibu Kalisium. Ya. Yang BSPT. Kelompoknya Ibu Asmawati. Ibu Asmawati kelompoknya menggunakan alatnya yang mana Ibu Asmawati? Oh ya, bisa. Itu yang saya maksudkan. Ya, semprot kue ya. Ya. Siap. Terima kasih Ibu Asmawati. Kita berkeliling lagi, mana Bapak Ibu yang punya alat lagi yang siap untuk melakukan. Kalau Pak Iwan pakai molen ya. Kalau Ibu Sabrina, kelompoknya Ibu Sabrina menggunakan apa Ibu Sabrina? Kelompoknya Ibu Sabrina. Oh iya, bisa juga Ibu Sabrina yang menggunakan, yang pakainya yang datar ya Ibu Sabrina ya. Pakai gilingan mie. Iya boleh. Boleh. Boleh, boleh. Oh iya. Tapi pakai depannya itu yang datar ya Ibu Sabrina ya. Iya, iya, iya. Kami gunakan ini dulu, Bu. Iya, yang dari Sorong boleh. Yang dari Kabupaten Sorong boleh. Yang alatnya sebentar ditunjukkan kepada kami ya, boleh. Masukkan alatnya dulu, masukkan adonannya dulu. Silahkan Bapak-Bapak yang lagi sementara izin sholat, silahkan. Nanti ibu-ibunya boleh tinggal untuk mengikuti. Silahkan Bapak. Barangkali sudah. Minamania di rumah, kalau boleh adonannya itu di tester dulu ya Minamania sebelum dicetak. Takutnya nanti karena tadi penggunaan tepung, penggunaan keju, kemudian roiko, kemudian garam, akhirnya rasanya itu agak keasinan. Untuk itu Minamania bisa melakukan tester dulu sebelum dicetak ya Minamania ya. Fungsi tester di sini untuk apa Minamania? Supaya pada saat proses pencetakan nanti dan proses penggorengan sudah rasanya pas ya Minamania ya.
Lamuntus snack ini namanya lamuntus snack ini dia rasanya gurih. Dia rasanya gurih karena dia ada penambahan santan ya. keju dan juga gula. Kelompoknya Ibu Sunarsi. Ya boleh Ibu Sunarsi. Yang penting di bagian depannya menggunakan yang datar ya, yang ada lubangnya tapi yang datar. Silakan Ibu, kelompok binaan dari Halsel. Ibu Sunarsi, lanjut Ibu Sunarsi. Kami sarankan bagi binangannya. Mana pinggir? Jadi minamannya jangan Lampu udah masuk saya toh di sini toh. cetakan. Jadi kita lihat dulu teksturnya. Seperti halnya punya kami ini, kami masih ada terus dalam proses pelumatan ya minamannya ya, sehingga dia menghasilkan. Oke ya, teman-teman semua sudah Ada yang raise hand. Ada yang raise hand kayaknya Ibu Rali kayaknya mau bertanya. Rizky, ada yang raise hand itu Ibu siapa ya? Tadi dia di chat. Ibu Walio ya. Nah tadi. Ya, pada saat bekerja ini kalau memang ada minamannya yang mau bertanya, silakan minamannya. Bentar Ibu Rali. Mas Rizky tolong lihat ada yang raise hand. Tadi Ibu yang raise hand silakan aja. Kalau mau berinteraksi. Jadi bisa buka Excel-nya sekarang dan bisa dibuat tabel. Buat tabel seperti yang Pak Wika share, tulis program produksi yang Pak Nane, kasih ikut contoh dulu sementara nanti Excel perhitungan ini kan nanti bisa disesuaikan. Bu, enggak ada ya. Di partisipan enggak ada yang raise hand, enggak kelihatan. Supaya belum dicetak, diusahakan sudah benar-benar kalis dan sudah tercampur menjadi adonan yang rata ya, namanya homogen, supaya rasanya itu merata ya namanya ya, dan juga teksturnya itu dia akan yang dihasilkan nanti dalam bentuk lamuntus snack itu dalam keadaan yang kalis ya namanya ya, sehingga pada akhirnya nanti kita tidak akan menemukan ada tepung yang tertinggal dan bahan-bahan lainnya yang mungkin belum tercampur rata. Untuk itu kami sarankan minamania dalam proses Ibu Ferawati raise hand kenapa? Pencampuran ini harus sampai betul-betul kali ya minamania ya. Ya, Halo. Ibu Ferawati ya, kenapa Ibu? Silakan. Tadi Ibu raise hand, ada yang mau ditanyakan? Silakan Ibu Ferawati. Kalau di spotlight Ibu Ferawati. Silakan Ibu. Halo, saya Ferawati dari Manggarai Barat. Mau tanya. Oh iya Ibu. Silakan Ibu Ferawati. Keripik kan biasanya pakai soda kue. Ini untuk buat mengembang tidak pakai soda kue. Maksudnya campurannya pakai apa biar dia bisa mengembang dan gurih? Keripik. Ini keripik. Ini sejenis keripik yang Ibu Ferawati. Jadi kita tidak akan menggunakan soda. Kita tidak menggunakan soda. Karena di sini kan kita telah menggunakan telur. Oh, dari telur. Ya, namanya ya. Ya, dari putih telur itu kan sudah nanti mengembang. Ya kan? Ya. Untuk itu yang kita gunakan adalah telur. Halo, Ibu Fiona, kami tidak punya cetakan Ibu. Kami pakai cetakan. Ya. Cetakan. Boleh Ibu. Silakan. Boleh Ibu. Tapi kayaknya nanti kalau dia keluar nanti dia bentuknya bulat ya Ibu ya. Iya. Ada yang pipih. Ya. Ada yang pipih. Karena dia kan berbentuk bulat, berarti dia akan keluar seperti kaktus. Iya. Kayaknya punya Ibu nanti keluarnya seperti kaktus. Iya, seperti akar kelapa begitu. Iya, seperti akar kelapa. Ya. Tidak apa Ibu Ferawati, tapi lamuntus snack ini kita menginginkan dia itu seperti nanti panjang, dia tipis ya Ibu ya. Ya tidak apa. Nah itu hasil yang punya Ibu itu sudah bentuknya bulat memanjang. Iya, tapi di dalamnya lihat namanya.
Alat yang kita gunakan, kemudian kita masukkan adonannya. Ya, namanya ya, kita masukkan adonannya ke dalam cetakan ini. Halo, Ibu Rani. Ya. Siapa dengan siapa? Sebutkan nama. Tidak terdengar, Ibu. Tidak terdengar. Oh, kalau kalian baru anu. Mas Rizky, kembalikan slide gambar di pelatih. Ibu Oma, Ibu Rani. Ya, silakan. Ibu, kita Ibu punya sudah Rani. jadi nih, Ibu. Ibu Langsung Rani, makan, Bunda. Ibu Ona. Ya. Ibu Ona sama Ibu Rani. Ibu siapa tadi kita bilang? Ibu siapa nama kamu? Ibu Yohan. Iya, Ibu Yohan. Bapak Ibu silakan raise hand ya Ibu supaya Yohan, kami bisa saya cari punya bagus sudah gampang. jadi. Oh iya, Ibu Nurlela itu dari bentuknya akar kelapa ya? Oke. Iya. Kalau Oke. ada yang cetakannya pipih, boleh Ibu biar supaya dia bentuknya seperti Ibu Nurlela, lamun. kami sampaikan bahwa produk ini kan produk yang tipis. Ya, ya. Kalau Ibu lagi maju. Bentuk akan begini. Namanya bisa siapkan kompor dan juga wajan yang berisikan minyak. Ya. Sudah Ibu, udah jadi. Udah dicicipin. Ada Bapak Ibu yang kayaknya menggunakan dua device, satu yang pakai laptop dan ada yang pakai handphone. Jadi minumnya kalaupun sudah dimasukkan ke dalam alat ini, adonannya sudah dimasukkan ke dalam alat pencetak minamania. Kalau adonannya sudah dimasukkan ke dalam alat, kita bisa langsung mencetaknya minamania. Kita bisa langsung mencetaknya. Pencetakan ini kita harus lakukan langsung di atas wajan yang telah ditaruh minyak, yang namanya ya. Halo, namanya bisa mendengar suara saya? Bontang, bontang, bontang. Bontang, bontang selesai. Iya, minamania. Setelah minamania masukkan ke dalam alat, minamania bisa menyiapkan wajan yang telah ditaruh minyaknya. Ya, minamania ya, panaskan dulu minyaknya sampai benar-benar panas. Baru setelah itu alat yang telah kita masukkan dengan adonan ini kita akan cetak langsung pada wajan. Ya, minamania ya, jadi bukan kita cetak pada wadah, tidak. Kita cetak langsung pada wajan yang telah ada minyaknya. Minyaknya sudah dipanaskan. Ya, minamania ya. Minamania bisa memperhatikan yang kami lakukan di saat ini, minamania. Minyaknya harus benar-benar panas. Ya, minamania ya, minyaknya harus benar-benar panas. Baru kita akan melakukan proses pencetakan adonan. Jadi minamania bisa memperhatikan di sini minyak yang telah dipanaskan di atas wajan, dan minamania bisa memperhatikan apa yang kami lakukan di saat ini, minamania. Minamania bisa melihat ya, alatnya yang kami gunakan ini kita letakkan di atas wajan yang telah berisikan minyak kelapa yang telah dipanaskan. Minyaknya sudah panas ya, minamania ya. Kemudian minamania alatnya ini kita putar sampai betul-betul dia keluar. Ya, minamania terlihat di sini. Aduh, macamnya bau nih, bau keju. Coba Saya pindah dulu. Baik, Bapak Ibu tolong diperhatikan. Itulah kenapa disebut lamun tuh. Karena bentuknya pipi
dan dia seperti lamun atau seagrass ya. Di tempat bersembunyinya ikan di laut, makanya dinamakan lamontul. Ya. Jadi bisa melihat terlihat di sini bahwa itu memanjang. Kemudian proses penggorengan Minamania. Dibiarkan sambil nanti baru diseduk sedikit demi sedikit ya, agar dia tidak lengket. Pak Idris, kira-kira ketebalan adonan sebelum digoreng berapa? Bentuknya tidak boleh terlalu kecil, dia harus memanjang. Jadi Minamania kami sarankan jangan dibolak-balik dulu ya Minamania ya, supaya dia betul-betul dia memanjang, dia tidak menjadi seperti keripik yang kecil, tapi dia harus memanjang sehingga dia berbentuknya seperti lamun. Ya Minamania ya. Ibu Rali ada yang bertanya, Pak Iris, kira-kira ketebalan adonan sebelum digoreng berapa? Nah, kalau adonan ketebalannya kalau menggunakan yang cetakan yang di tangan Ibu Rali ini sudah otomatis nih. Ketebalannya semuanya sama, tipis banget. Karena ini sudah langsung dia, kita nggak perlu mengukur tebalnya. Ya, sudah diatur. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan yang selain alat yang dipegang Ibu Rali, maka memang Bapak Ibu harus menyeting sendiri ketebalannya ya. Karena ini keripik ya, otomatis dia harus tipis ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat tadi waktu Ibu Rali menekan adonannya keluar dari alat itu kan tipis banget tuh Bapak Ibu ya. Nggak sampai 1 cm Bapak Ibu tebalnya. Kurang dari 1 cm malah. Ya, hanya berapa mili aja gitu tebalnya. Jadi pastikan jangan terlalu tebal karena ini namanya juga keripik ya. Iya Minamania, Ibu Wan. Iya. Ini kan nanti hasilnya dia original ya Minamania. Iya. Warnanya juga putih. Kuning-kuning, putih ke kuning-kuningan gitu ya Ibu Rali ya. Original. Jadi ada kalau misalnya Minamania ingin ada warna pada produk yang Minamania buat ya Minamania ya, bisa Minamania tambahkan ya ke warna makanan. Ya. Ataupun juga kalaupun Minamania mau lebih sehat lagi, berarti mungkin Minamania tambahkan dengan wortel misalnya. Iya. Ya, supaya warnanya atau buah naga ya Ibu Rali ya, atau buah naga kalau merah gitu ya Ibu Rali ya. Buah naga atau ini Minamania apa? Daun pandan boleh, tapi pasti dia akan rasanya itu seperti rasa pandan. Iya, tercampur juga. Ya. Oke, mantap. Ya, jadi warnanya bisa divariasi sehingga lebih orang lebih pandang tertarik, apalagi anak-anak ya Minamania ya. Ya betul. Ingat Minamania bahan tambahan apapun yang kita gunakan harus benar-benar dia terstandar, dia sesuai dengan kesehatan ya Minamania standar kesehatan. Jangan sampai kita menggunakan bahan-bahan yang nanti mengganggu atau sebenarnya produk ini sehat, bergizi, tapi ketika kita menambahkan tambahan bahan-bahan tertentu yang nanti mengganggu produk yang akan kita hasilkan. Nah, Ibu Rali ini dari penyuluh kita yang di Buru ini ada ide kreatif. Kami dari Buru Selatan cetakannya pakai kaleng susu, dilubangi pakai paku, nanti ditekan menggunakan gelas. Ide bagus. Kalau dia mau seperti punyanya Ibu Rali itu, biar dia pipih, bisa mungkin jangan pakai paku, mungkin ya bisa disobek pakai apa ya? Paku tapi memanjang gitu ya Bapak Ibu, kayak punyanya Ibu Rali sehingga dia jadinya tipis ya, jadinya pipih. Ya. Kalau kita pakai paku saja gitu nanti dia jadi lobang-lobang gitu aja. Minamania saya pernah melihat juga ada yang menggunakan kaleng susu. Pakai pahat gitu ya. Kaleng susu yang bagian bawahnya itu menggunakan digores pakai pahat mungkin ya Ibu Rali. Pahat ya. Pakai pahat. Sehingga ada pemberat yang nanti tekan. Pakai pemberat. Jadi dia pakai kaleng susu. Pakai gelas atau pakai apa dari seperti itu. Tuh, setuju Ibu Rali. Nah, teman-teman dari Buru Selatan idenya cemerlang banget. Nah, ini bentuknya seperti akar kelapa.
Dari Ibu Maria, dari Lukan, dari Malra, bentuknya seperti akar kelapa. Tapi ada ide cemerlang dari teman-teman yang dari Buru Selatan itu, kalau kaleng susu kemudian pakai pahat, ya Pak Eko ya, Ibu Rali, bisa mungkin dia pipih seperti punyanya Ibu Rali, kalau cetakannya. Tapi cetakannya punya Ibu Rali ini menarik banget, dan nanti bisa dipesan online, banyak, bisa dijual di toko-toko juga banyak ya. Bapak Ibu peserta juga saya lihat ada yang sudah punya juga ya Ibu Rali. Ya. Ya, untuk sementara hasilnya sementara ini tolong. Untuk proses penggorengan ini namanya, ingat ya namanya, dia harus betul-betul dia matang ya namanya ya, sebab dia ini kan keripik. Kalau kita buru-buru mengangkatnya atau apinya terlalu besar namanya, terlalu besar, ya. Akan dia warnanya cepat memerah, tapi nanti dia mati agak mentah ya namanya ya, dia belum garing. Seperti itu namanya. Untuk itu kami sarankan supaya kayaknya bisa juga pakai cetakan kue semprit gitu ya Ibu Rali ya, kayak kue kering, kue semprit itu ya Ibu Rali ya. Iya, betul. Kalau ini yang ditampilkan oleh Pak Asruni, kayaknya ini menggunakan alat ya, karena dia menggunakan cetakan kue. Bagaimana Pak Asruni? Kayaknya itu agak tebal ya Pak. Cetakan plastik aja nih. Landai. Kalau kelihatannya dia belum kemas, dia belum seperti kriuk-kriuk, belum ya. Untuk itu proses penggorengannya pun jangan terlalu cepat. Nah, kalau mau pesan di online, nah ini Ibu Rali dan saya pernah berburu di online ini, alat ini. Nah, namanya cookie maker, ya. Ketik aja cookie, COOKIE maker, MAKER, ya. Saya tulis di sini ya, cookie maker. Nanti Bapak Ibu bisa ketemu ada yang seperti punyanya Ibu Rali, warnanya emas gitu atau kuningan gitu, ada juga yang warnanya silver. Nah, cookie maker. Oke, Bapak Ibu bisa dipesan, silahkan mau di Tokopedia atau di apa aja terserah. Harganya juga nggak mahal ya, di bawah 100-an ribu ya. Tapi ya ongkir. Oke. Baik, itu aja Bapak Ibu. Ada lagi yang mau bertanya? Maaf Ibu, kelompok kami tadi terlambat masuk link. Waduh, Ibu Petrosina, Kota Tual. Nanti ada tuh bahan ajarnya. Iya, saya. Dengan siapa? Iya. Dengan siapa Ibu? Iya, Tenggara. Mohon dilihat. Tolong Ibu, kita punya goreng. Iya, sebentar Bapak Ibu ya, satu-satu. Nanti kita akan berkunjung ke sana, kita akan spotlight. Pak Rizky tolong di spotlight ke Bapak Ibu yang sementara mulai menggoreng, bahkan ada yang sudah mengangkat. Mohon jangan apinya terlalu kencang ya. Apinya pelan aja Bapak Ibu. Ini ada santannya, ada kejunya, pasti terjamin rasanya gurih banget karena ada santan dan keju ya. Ya, sebentar. Ibu, kita nasi taurio lagi digoreng. Ya, silakan menggoreng aja. Ibu Novita Uryo, ya silakan Ibu, silakan menggoreng. Ya, namanya. Iya. Sudah berhasil, Bu. Iya. Ibu Rali, bisa terlihat Kak Ibu Traminingsih di situ? Berhasil, mantap, Bu. Traminingsih, Ibu Traminingsih bisa di Pak Eko, saya spotlight, berhasilkah Ibu Traminingsih terlihat di situ layar? Oke. Bentuknya sudah hampir sama ya, bukan sudah hampir sama tapi memang sama ya. Oke, Ibu, terima kasih. Terima kasih. Ibu Trami, ya rasa gurih kan Ibu ya. Jangan lupa Ibu di foto proses kerjanya Ibu, mohon anaknya yang memotret atau suaminya mohon minta tolong dipotret atau kerabat ya. Kemudian dikirimkan ke kami ya.
Beserta juga kami minta video testimoninya, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari materi ini, dari Lamun to Snack ini, harapan Bapak Ibu apa ke depan, ya. Video ya Bapak Ibu dalam bentuk video, durasinya cukup 1-2 menit saja, jangan panjang, ya. Bapak Ibu bisa pegang produk Bapak Ibu, Ibu Traminingsi bisa pegang produknya, kemudian bisa bikin video apa kesan Bapak Ibu selama mengikuti pelatihan Lamun to Snack ini, dan harapan ke depannya apa? Bapak Ibu ingin apa ini menjadi satu peluang usaha untuk Bapak Ibu ke depan, silahkan disampaikan di video itu. Tapi sebelumnya Bapak Ibu memberitahukan dulu nama, memperkenalkan diri, jangan lupa ya nama dan pekerjaan. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sementara memproses penggorengan. Nah Bapak Ibu ini mantep banget ya. Sudah bagi yang Nasrani ini sudah mendekati hari Natal. Nah Lamun to Snack ini bisa jadi satu pilihan luar biasa ya. Nah simpannya cukup lama Bapak Ibu ya. Ibu Rali ya, daya simpannya lama banget. Ibu Rali daya simpannya bisa berapa lama? Ya. Yang penting dia benar-benar kering. Dia benar-benar kering dan simpan juga di tempat yang benar-benar kedap. Ya, toplesnya tertutup rapat ya, Bapak Ibu. Nah, dia bisa lama, bisa berbulan-bulan ya. Dia seperti keripik lainnya. Tapi saya yakin Bapak Ibu nggak akan bakal menyimpannya lebih dari 1 bulan. Karena pasti habis. Dimakan habis ya. Saya yakin itu. Jadi bisa dibuat dalam jumlah yang banyak. Nah, ini Bu Fiona sementara membuat benar-benar seagrass lamun banget karena warnanya langsung seperti lamun. Ya, kalau Bapak Ibu ke pantai ada daun seperti daun-daun pandan yang melambai-lambai di pantai di dekat, tidak terlalu dalam ya, bisa yang kedalamannya sampai di satu paha Bapak Ibu ya, 1 meter. Itu Bapak Ibu akan terlihat ada seperti rumput, tempat bersembunyi ikan, tempat ikan berlindung, ya, tempat ikan bertelur, itu yang disebut lamun. Kalau di Ambon biasa disebut lalamong, ya. Nah orang Ambon menyebutnya lalamong, tapi nama nasionalnya atau nama ilmiahnya lamun atau disebut seagrass, ya. Nah ini sudah bentuknya seperti ini, warnanya hijau. Sip. Nah Bapak Ibu, silahkan, ini adalah satu series pelatihan kita yang menampilkan satu produk yang Bapak Ibu bisa silahkan kemudian mengembangkannya menjadi satu usaha Bapak Ibu. Karena ini dijamin Bapak Ibu banyak orang akan menyukainya karena rasanya yang luar biasa gurih. Ya. Kemudian dia sangat bergizi karena dibuat dari lumatan daging ikan. Ya. Dan tidak ada bahan-bahan tambahan yang cukup sulit untuk didapat, semuanya mudah didapat. Hanya tepung ketan, kemudian ada bawang putih, ya, garam, nah, santan, nah seperti itu, gula. Nah, semuanya simple, praktis, buatnya juga tidak perlu peralatan yang mahal, ya Bapak Ibu. Dia tidak perlu modal besar untuk membuat produk ini. Saya yakin dia bisa menjadi satu produk yang bisa memberikan kita menambah lagi satu pengetahuan untuk modal usaha kita. Oke. Mari kita berkunjung, Mas Rizky bisa berkunjung, atau Pak Eko mohon. Mungkin Mas Rizky lagi sholat Jumat. Dek, kita bisa berkunjung ke beberapa, lalu kita ambil fotonya. Oke. Ya Ibu, baik. Nah Bapak Ibu, karena ini hari Jumat dan di waktu Indonesia Timur kita sudah siap-siap harus sholat Jumat. Bapak Ibu, Bapak-bapak ya yang harus sholat berjamaah silakan ya. Nanti ibu-ibunya bisa sharing ya. Atau rekan-rekan penyuluh yang harus memang sholat, silakan aja, kami tidak tahan. Nanti bisa rekan-rekannya atau kelompok anggota kelompoknya bisa melanjutkan.
Nah, jangan lupa video atau video testimoni dan juga jangan lupa dokumentasi, karena selepas ini kita akan mengirimkan dokumentasi ke Jakarta, kemudian akan dikompilasi untuk menjadi video pada saat kita acara inti di tanggal 26 Oktober yang adalah hari ulang tahun, puncak hari ulang tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan. Baik, Pak Edison, semuanya sudah beres? Sudah jadi? Pak Rizky, mungkin bisa di... Siap, Ibu. Ya, oke, bisa diangkat. Oh, keren, keren, keren. Pak Edison, keren banget. Oh iya, alat cetakannya sama ya dengan alatnya cetakan yang dari pelatih. Oh iya, oh alat cetakannya cetakan kue. Ya, hanya itunya kan bisa kita ganti-ganti. Benar, Ibu. Jadi cookie maker, benar, luar biasa. Nah, ini Ibu Rali menjadi inspirator buat banyak orang. Terima kasih Ibu Rali, ya keren. Oke, nah terima kasih Pak Edison dan teman-teman. Oke. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ibu Novita, mana hasilnya? Bisa dilihat? Ada nih Bu. Ya, oke. Oke. Mana? Ini Bu. Ini Bu. Iya, oke. Agak gelap ya. Oke. Terima kasih. Semangat. Lanjutkan. Lanjut lagi Mas Rizky. Ibu Busriani. Ibu Busriani. Nah, ini Mas Rizky, Ibu Busriani tuh. Di spotlight dulu. Nah, Ibu-ibu silahkan bisa mengemasnya ya dengan kemasan-kemasan yang Bapak Ibu miliki saja ya. Kalau memang tidak punya kemasan standar untuk snack atau untuk keripik, silahkan. Nah, terima kasih Ibu Mus. Nah, keren banget dan teman-temannya. Ya, difoto dulu Mas Rizky. Ibu jangan gerak-gerak ya, jangan terlalu banyak goyang. Ditahan kameranya ya. Di produknya saja yang diangkat, kameranya ditahan. Satu orang pegang kamera, satu orang pegang produknya. Kemudian bisa di-capture oleh Mas Rizky. Jangan lupa didokumentasikan. Ibu Musriani dan teman-teman didokumentasikan ya. Ya. Oke, terima kasih. Oh, ini alatnya sama. Ibu Mus dan Ibu Rachel alatnya sama. Oke. Nah, ini dari Ibu Lisda. Oke, Ibu Lisda, terima kasih. Pak Irwan sudah makan. Ya, Ibu Lisda. Baik, lemonnya sudah jadi. Nah, itu bisa dikasih warna yang seperti tadi Ibu Rali bilang, bisa menggunakan pewarna makanan, otomatis ya. Nah, bisa kasih warna hijau sedikit aja, atau daun pandan. Saya setuju dengan Ibu Rali karena di situ ada santan. Kalau dikasih daun pandan, saya ada Bu yang warna hijau Bu. Ya, ada yang warna hijau juga. Baik. Ya, ini warna hijau Bu. Iya. Ya, tapi ini akar kelapa ya. Iya. Karena ya tidak apa-apa Ibu, tidak apa-apa. Mungkin karena Ibu punya peralatan yang adanya seperti itu, nggak apa-apa. Ibu bisa pakai yang simprit itu Bu. Ya. Cetak kue yang untuk itu. Itu gunting. Semprit itu ya. Ibu bisa pakai yang semprit itu. Oke. Kamera. Kalau nggak ada nama di absen, gimana cara isi absen? Nanti adminnya yang jawab. Kalau nggak ada namanya, itu berarti nggak daftar. Ya. Oke. Ibu Sunarsi dan teman-teman, kalau ada cetakan yang pipih boleh diganti yang cetakannya yang pipih, jangan yang lonjong, supaya benar-benar bentuknya seperti lamon. Iya Bu. Yang pipih yang kayak semprit gitu aja Bu. Ya. Begini Bu. Dari tuan Ibu. Iya, kenapa? Ini Bu Mia ganti cetakan. Ya, cetakan yang semprit aja Bu. Dia bentuknya seperti pipih. Yang semprit aja. Kalau semprit, santai aja. Dia pipih kan. Oke. Ini akar kelapa. Apa-apa.
Tapi harapan kami dia seperti namanya, lamun ya. Ya, oke. Pak Rizky, kita kembali lagi. Kalau Bapak Ibu sudah selesai dengan penggorengannya, ya, gorengnya jangan apinya yang terlalu besar, ya, sedang aja. Bapak Ibu bisa nanti mengemas hanya dengan peralatan alat kemasan yang memang Bapak Ibu punya, ya. Kalau memang Bapak Ibu tidak memiliki alat bahan kemasan seperti untuk standar untuk keripik atau kerupuk, Bapak Ibu bisa pakai saja yang di rumah adanya apa, ya, mungkin di toples, ya, silahkan. Kalau di toples pastikan, nah ini di tempat kita Ibu Rali sudah masukkan ke kemasan yang namanya standing pouch, ya. Nah ini kemasan ini banyak sekarang di Ambon, Bapak Ibu. Kalau yang di Maluku, Bapak Ibu yang di Maluku, saya tahu karena peserta kita yang mengikuti pelatihan kali ini dari Maluku 254 orang. Semalam kita rekap dari Maluku 254 orang, pecara kort yang budidaya juga sekitar 80-an orang. Nah, mudah-mudahan besok ada lagi tuh summer ruler Thai, minuman segar. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu mendaftar lagi, masih ada waktu nih. Silakan didaftar lagi. Nah, untuk besok, ya. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan kemasan, jadi bisa memberikan label pada kemasan Bapak Ibu. Jadi tidak harus kemasannya, ya saya tidak punya yang kayaknya Ibu Rali, nah berarti nggak bisa dijual. Tidak, Bapak Ibu, ya. Bisa menggunakan alat kemasan yang lain yang pastikan bahwa produknya ketika di dalam kemasan dia terlindung, jangan jangan sampai kemasan itu terbuka, membiarkannya terbuka begitu saja sampai dia bisa lempem gitu ya, lembek ya. Nah, jadi pastikan dia tertutup rapat. Kalau mau peralatan yang seperti bahan kemasan yang seperti ini silahkan bisa di-sealer nanti. Kalau di toples juga malah bagus ya, misalnya ada toples-toples plastik yang standar yang Bapak Ibu misalnya mau beli untuk dijual karena sudah mau dekat hari Natal misalnya, silahkan ada toples-toples kemasan-kemasan banyak sekarang yang sudah dijual. Ya, jual. Dan Bapak Ibu bisa kemas dengan baik, pastikan tutupnya rapat di setiap sambungan dari toplesnya itu mungkin bisa dipakai solatip ya. Nah, gitu. Saya yakin ini produk sekali dibuka satu kemasan ini kalau dibuka saya yakin nggak ditinggal besok, langsung habis ya. Kenapa? Karena memang rasanya gurih banget Bapak Ibu. Saya satu orang yang penggemar lamuntu. Jadi sayang Ibu Rali kalau beliau produksi tidak terlalu banyak, ya kasihan. Ibu Rali lain kali kalau produksi banyak-banyak. Karena kalau satu kemasan ini pasti langsung habis dimakan. Ya Bapak Ibu, demikian ya lamuntu snack kita sudah jadi. Tolong di foto yang cantik Mas Rizky karena ini akan dikirim langsung oleh Bapak Kepala Balai Japri kepada Ibu Kapus ya. Ini adalah lamuntu kita ya, lamuntu snack kita. Karena beliau juga penasaran. Nah, jadi di foto cantik banget dan kita akan japri ke Bapak Kepala Balai dan kemudian akan dikirimkan ke Ibu Kapus dan Pak Ses. Mereka hanya bisa mendapatkan videonya saja, tapi Bapak Ibu di rumah bisa langsung merasakannya, mencicipi. Ya. Ya Ibu Wan. Siap. Ibu Rali silakan. Ya, Minamania semua, Minamania bisa melihat di sini bahwa lamuntu snack sudah ada di dalam proses pengemasan. Jadi Minamania bisa lihat di sini, ini yang original, yang warnanya tanpa bahan tambahan lainnya. Sedangkan yang satunya ini sudah seperti lamun, warnanya hijau. Ya Minamania ya. Jadi snack ini sudah ada di dalam kemasan. Minamania bisa lihat bersama ketika sudah di dalam kemasan, berarti sudah tidak terlihat lagi bahwa ini terbuat dari apa. Ya, dia hanyalah terbaca di situ lamuntu snack yang berbahan dasar ikan. Ya, Minamania ya. Minamania bisa lihat di sini dalam kemasan plastik disesuaikan dengan keinginan Minamania. Ya Minamania ya.
Setelah proses penggorengan, dibiarkan dingin dulu, baru kemudian kita kemas dalam kemasan yang telah disiapkan. Dan berat juga disesuaikan, beratnya juga disesuaikan ya Minamania ya, dengan keinginan Minamania. Oke, ada yang menyampaikan, Ibu lebih baik kalau pakai pengering minyak supaya bisa tahan lama. Benar Ibu, tapi kalau memang tidak ada juga nggak apa-apa. Seperti kayak spinner gitu ya, untuk keripik dan juga untuk kerupuk. Boleh, silahkan kalau yang punya. Ya, karena alat seperti itu kayak spinner gitu, ya paling standar kecil untuk 2 kiloan itu harganya lumayan, di atas 1 jutaan, di atas 2 jutaan. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ya. Iya. Iya. Pegang itu. Ya. Itu kasih nanti kelingking putus. Oh tidak. Berdiri. Nanti saya itu bikin berapa menit. Oh iya, kakak punya, saya punya tidak bisa. Iya. Ya, Bapak Ibu, kalau mau bikin video testimoni silakan. Durasinya hanya 1 sampai 2 menit. Perkenalkan diri Bapak Ibu, asalnya dari nama Bapak Ibu, asal dari mana, pekerjaannya apa. Kalau punya usaha silakan disampaikan usahanya apa. Kemudian kesannya Bapak Ibu mengikuti Lamuntusnek, pelatihan Lamuntusnek ini apa. Kemudian harapan ke depannya setelah mengikuti pelatihan ini apa. Ya. Saya mau testimoni. Ya, mohon kalau saat Bapak Ibu mengambil video testimoni jangan sampai ada keributan ya, ada suara-suara di latar. Mohon bagusnya itu di tempat yang benar-benar sepi sehingga videonya itu satu ruangan yang sepi. Jadi videonya itu tidak terdengar suara lain, hanya suara ibu atau bapak menyampaikan testimoninya. Ya. Jangan sampai ada background-nya Bapak Ibu. Jangan sampai ada yang mama atau papa. Aduh, repot. Ya. Saya mau testimoni, Bu. Silakan, testimoninya nanti Ibu videokan saja baru Ibu kirim ke kami ya. Nanti saya sampaikan. Apakah dikirim email, Bu? Dikirim di WA aja by phone ya. Nanti saya akan tuliskan nomor WA di sini. Pak Eko mungkin bisa menulis nomor WA di Zoom chat-nya Pak Eko. Khusus untuk nomor WA kita, saya dan Pak Eko, untuk Bapak Ibu bisa mengirimkan videonya ke WA kami. Ya? Bapak Ibu peserta, ada yang lamuntunya mirip dengan kita, yang benar-benar pipi seperti punyanya Ibu Rali dan berwarna hijau. Kalau ada, mohon membuat testimoni juga dengan memegang produknya dan kemudian bisa foto juga dan kirim nanti di WA kami. Baik, silakan Bapak Ibu di chat Zoom-nya sudah ada link evaluasi dan absen, silakan diisi. Nah, kita sudah hampir selesai, Bapak Ibu sudah terlihat di ruang pelatihan online kita, Ibu Rali dan Mas Rizky jangan mondar-mandir di depan situ ya, mohon. Ibu Rali dan Ibu Fiona sudah selesai dan kita akan siap-siap dan Ibu Rali akan closing statement. Bapak Ibu silahkan nanti sambil Bapak Ibu melanjutkan, kalau masih banyak yang ingin dicetak dan digoreng silahkan ya, sambil kami tidak ya, sampai selesai. Sementara Ibu Rali dan Ibu Fiona harus beristirahat. Mixer tuh ada, cuman dia punya basic yang harus kecil. Karena kita bahkan juga tuh basic besar. Ada basic nanti mengeluarkan bawah ada dua gitu. Baru itu maspion tuh. Ada, cuma ada dua buat laki-laki ini dia marah baru-baru tuh. Udah masak. Ya? Masak. Ya? Belum.
Ya, Bapak Ibu, nama yang di absen adalah nama yang sudah mendaftar, ya. Nama yang mendaftar. Kalau misalnya Bapak Ibu yang Bapak Ibu daftar sendiri, kemudian hari ini Bapak Ibu ngajak keluarganya, ya, ikut yuk lihat video bareng. Nah, Bapak Ibu yang diajak, yang tidak mendaftar, tentunya tidak punya nama di absen, ya, kayak gitu. Nanti akan detailnya disampaikan oleh Pak Eko. Baik. Mas Rizky tolong audionya bocor. Mas Rizky tolong audio pelatih bocor. Baik Bapak Ibu, sudah ada di chat Zoom meeting Bapak Ibu untuk dokumentasi foto, video maupun testimoni dengan durasi 1-2 menit. Silakan dikirim ke WA Eka Dasa Priantara dan Jonatenu, sudah ada di situ nomornya. Silakan kami tunggu setelah pelatihan ini, atau sekarang juga bisa kalau yang sudah punya video, sudah punya foto. Nah, untuk sementara lagi buat video, silakan mohon videonya jangan sampai banyak bising ya. Pastikan hanya suara Bapak Ibu yang testimoni aja. Jangan lupa testimoninya dipegang produknya, bagus kalau sudah dikemas ya, ataupun yang belum dikemas juga nggak apa-apa. Bahan ajarnya tadi sudah di chat Ibu, sudah di chat bahan ajarnya. Saat Bapak Ibu dikirimin undangan juga beserta dengan bahan ajar ya. Bu Rali, ini bentuknya kami berbentuk cheese dari Nabire. Ini Bu, dari kami dari Nabire, ini kami bentuknya kasih bentuk kayak cheese stick. Sebentar, Ibu. Karena pakai cetakan mie, Ibu. Karena kami pakai cetakan mie, jadi kami bentuk kayak cheese stick ini loh. Oh, jadinya kayak tik-tik ikan. Ini kayak cistik ikan. Baru ambil alatnya, Ibu. Baru ambil alatnya. Kami juga akan buat seperti kayak Bu Rali punya. Ini. Ini yang sudah digoreng tapi dalam bentuk cistik, Ibu. Pakai gilingan mie. Iya Bu. Tapi ya
Baik Bu, saran kami pakai alat yang itu ya Bu, yang di tangannya Ibu itu. Iya, ini kami pinjam. Ya baik Bu. Ya, Supaya dia agak beda. Dia agak beda dengan kaktus, dia juga beda dengan keripik-keripik lainnya. Ya, Ibu. Ya. Tapi rasanya enak betul Bu, enak. Rasanya enak. Oh ya, terima kasih Bu. Pasti, pasti Ya, rasanya Ibu pasti di rumah enak. tolong dikembangkan menjadi satu usaha ya, jadi satu unit usaha ya. Enak, gurih. Ini kayak tidak membosankan ini. Jadi Ya. kayak Makanya Ibu tadi saya bilang, kalau Ibu mau simpan, saya yakin nggak bisa simpan lama, karena pasti habis dimakan Ibu, ya. Itu sudah saya bilang karena memang sudah pengalaman. tidak terasa satu kopi. Iya, oke. Bapak Ibu, ini sudah selesai. Ibu Rali dan Ibu Vio sudah selesai. Nah, Ibu Vio tinggal menggoreng saja. Nah, terserah Ibu Rali apa mau closing statement. Silahkan. Sambil nanti ibu-ibunya mengerjakan lanjut, boleh. Kalau Ibu Rali dan Ibu Vio mau istirahat. Kita akan alihkan videonya ke teman-teman lain. Minamania di rumah selama kurang lebih 3 jam ya, 2 jam lebih ya Bu An ya. Iya, benar. Kita bersama-sama. Ya, hasil yang kita telah dapati di hari ini adalah produk Lamuntu Snack. Ya Ibu ya, pemirsa atau peserta semua Minamania di rumah. Kami yakin Minamania setelah ini bisa mengolahnya kembali ulang menjadi produk olahan yang mungkin diawali dengan dikonsumsi oleh orang sekitar dulu, di dalam rumah dulu, suami, istri, dan juga anak-anak semua. Ya Minamania ya, kalaupun sudah benar-benar Minamania sudah merasa bahwa sudah bisa untuk dipasarkan, silahkan dibuat menjadi produk yang akan dipasarkan ya Minamania ya. Seperti yang telah kita buat bersama ini, produknya dalam kemasan seperti ini. Berarti seperti apa yang telah disampaikan oleh Ibu Yuan tadi, Minamania, bahwa dia akan semakin bertahan lama dan pasti ketika pembeli melihatnya sebelum dirasakan, dilihat kemasannya saja sudah pada tertarik. Ya Minamania ya. Jadi dari saat ini kami dari Balai Diklat Perikanan Ambon, saya bersama dengan Ibu Fiona, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat semua Minamania yang telah melakukan proses pengolahan secara bersama dengan kami. Ya Minamania ya, kami berharap Minamania, produk-produk yang kami ajarkan ini Minamania dapat menjadi salah satu bentuk usaha dari Minamania semua. Dan kami menunggu testimoni Minamania selanjutnya. Dan ketika sudah dijadikan suatu produk andalan Minamania, kami juga tetap menunggu beritanya. Ya Minamania ya. Nomor telepon kami ada pada flyer yang telah kami bagikan. Tinggal bagaimana Minamania mau komunikasi dengan kami siap melayani Minamania semua. Sampai berjumpa lagi pada produk yang akan datang. Hari Sabtu besok Minamania kami masih menunjukkan satu produk. Besok. Minamania. Besok ada minuman. Ya, ada siap. produk dari rumput laut. Ayo Minamania, masih ada kesempatan untuk bisa mendaftar. Ya. Ayo silakan mendaftar lagi Minamania. Hai. Terima kasih Minamania. Terima kasih. Ya. Luar biasa instruktur kita. Bapak Ibu, itulah Ibu Rali dan Ibu Vio, ide-ide cemerlang dari Ibu Rali dan Ibu Vio untuk Bapak Ibu sekalian. Hai, ini ada Ibu Sunarsi. Ayo Ibu Sunarsi. Baik. Akar kelapa, ya masih belum bisa disebut lamuntu, tapi saya berikan apresiasi baik buat Ibu Sunarsi. Baik, Ibu Sunarsi terima kasih. Ya, nanti kalau dan teman-teman terima kasih banyak. Baik, jangan lupa untuk besok pendaftarannya masih dibuka sampai sekitar jam 5 atau jam 6 sore ya Pak Eko ya. Kita masih buka pendaftaran sampai besok untuk jam besok. Besok masih ada lagi produk kita yang luar biasa. Nanti akan jumpa lagi dengan Ibu Rali. Produk-produknya luar biasa. Dan besok ini akan ada minuman segar yang wow, keren banget. Namanya saja udah keren. Summer. Ya.
Nanti pasti penasaran Bapak Ibu. Besok ya Bapak Ibu akan terbayarkan rasa penasarannya. Oke, Bapak Ibu sekalian demikian. Nah sebelumnya Pak Rizky mungkin kita bisa foto ini ya, foto di galeri begini boleh nggak? Nanti difoto aja di galeri. Foto bersama. Bontang. Bontang, aduh. Foto bersama. Foto bersama di galeri saja. Ibu Rali. Ibu Aid, Ibu Standby Aini Suryat Ibu Rali. yang banyak. Ya. Baik, Ibu Rali, saya minta 1 menit kita foto bersama. Bapak Ibu pegang produk masing-masing. Izin Ibu Rali. On cam, ya. Ibu Maria, kita sudah akan foto bersama. Ibu, ini apa? ada kendala sedikit ini Ibu, terkait absen. Ya nanti itu gampang, nanti bisa. Iya, ini kita peserta kita daftar pakai emailnya kita penyuluh, tapi saat kita absen tidak bisa terbuka lagi. Ya, sebentar ya. Nanti selesai ini, kita foto dulu. Sebentar. Oke, Ibu Maria, nanti sebentar. Kita akan foto dulu. Pegang produknya dipegang. Ya. Buka kamera semuanya. Mohon izin Bapak Ibu aktifkan kameranya. Izin Ibu. Oke, ada 6 slide ya. Saya slide pertama dulu. 1, Ibu Rali fokus. Sebentar Iki, sebentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Lanjut. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rali dan Ibu Ona. Silahkan beristirahat. Ya, oke. Khusus untuk masalah absen, ada ahlinya Pak Eka. Orang yang lebih berkompeten untuk menjawab pertanyaan Ibu Maria. Silahkan. Iya Bapak Ibu, untuk yang mengalami kendala absen, mohon izin pertama, absen memang mohon di mute dulu ya Bapak Ibu. Betul. Ya. Jadi untuk absen, kalau Bapak Ibu tidak mendaftar memang tidak ada nama di absen. Tapi bagi yang sudah mendaftar pasti ada namanya di absen. Jadi tidak usah takut, tidak usah ragu Bapak Ibu. Iya Pak. Izin. Tadi kita sudah daftar di absen Pak. Jadi saya absen saya punya penyuluh, kemudian sudah selesai absen lalu mau daftar pelaku utama tapi tidak jadi lagi Pak. Ya, siap Ibu Maria. Oke, nanti kita akan lihat. Ibu bisa WA ke saya untuk nama-nama pesertanya, ada di chat tadi. Ibu Tuan. Ya, untuk nama-namanya silakan nanti di WA ke saya, kami cek lagi. Ya, nanti kita cek lagi nama-nama ya, nama peserta yang kelompok binaan Ibu. Pak, sebenarnya bukan masalah nama-nama sudah ada Pak, tapi pada saat kita mau absen lagi dengan email yang sama tidak bisa terbuka lagi Pak. Kita punya email kita sudah absen, kita punya sudah mau absen kelompoknya kita tidak bisa dibuka lagi Pak. Ya Ibu, nanti itu masih terkunci Mas Rizky untuk satu email mungkin. Iya Pak, betul. Nanti saya ubah Pak. Mohon bersabar ya Bapak Ibu. Setelah ini saya akan ubah pengaturannya. Oke. Sekaligus ya untuk Bapak Ibu yang hari ini belum sempat praktek, ya silakan selesai ini mungkin selesai kegiatan ini mau dicoba atau mungkin besok kami memberi waktu 2 hari ya, 2 hari. Untuk Bapak Ibu bisa mengirimkan absensi dan evaluasinya dengan nanti foto ya, ada foto kegiatan prakteknya. Mohon maaf kami harus
memeriksa, kalaupun ada mengirim foto, tapi fotonya adalah foto saat kita Zoom, mohon maaf sekali, itu kita delete. Bapak Ibu tidak akan menerima sertifikat. Kami membutuhkan orang yang benar-benar melakukan praktek, bukan hanya menonton. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa merasakan, bisa mencoba, dan merasakan bagaimana pembuatan ini ya. Memang tidak satu kali jadi, perlu dicoba terus. Dan harapan kami bukan hanya selesai di sini, tapi Bapak Ibu bisa menggunakan ini sebagai salah satu usaha. Seperti tadi disampaikan Bu Rali ya, Ibu Rahel. Bisa membantu, apalagi di masa pandemi begini, Ibu bisa membuat di rumah dan bisa dijual di sekeliling ataupun bahkan nanti secara online ya. Sekarang sudah banyak jualan yang kita lewat online. Jadi ada pesanan tinggal Ibu memenuhi. Demikian Bapak Ibu. Itu teknis ya. Kalau belum bisa absen tidak ada masalah. Yang penting sudah daftar. Namanya tercatat di pendaftaran.